Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kabar saudara semua? Saya percaya Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan dan kecukupan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam awal bulan Oktober, bertepatan ibadah perjamuan kudus GJKI Sunter. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Siapkan hati dan pikiran Anda. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kemurahan Tuhan, kita bisa ada hari ini, kita bisa menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tuhan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu. Dari pagi hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, masih ada sukacita? Mari kita bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri, mari kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita katakan sama-sama, Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Hari ini, pagi ini, kami mau mendengarkan tuntunan firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, kebenaran firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang membawa firman dengan kuasa darah-Mu, dan kami yang mendengar diberikan pengertian dan untuk melakukan dan mengerti firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tema yaitu mengenai tidak masuk akal. Ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 9 secara keseluruhan. Mari kita menyimak bacaan untuk kita renungkan dan lakukan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? ada yang berkata, Benar, dialah ini. ada pula yang berkata, Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. kata mereka kepadanya. Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. lalu mereka berkata kepadanya. Di manakah dia? Jawabnya, Aku tidak tahu. lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? jawabnya, Ia adalah seorang nabi. tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa.
Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara Tuhan bekerja memenangkan jiwa, yaitu seorang pengemis buta yang sederhana. Orang lain tidak menganggapnya karena ia hanya seorang pengemis, tetapi jiwanya berharga di mata Tuhan. Awalnya dimulai dari sebuah peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya melihat seorang buta sejak dari lahirnya. Karena konteks pada waktu itu orang Yahudi selalu menghubungkan sakit penyakit dengan kutuk atau dosa. Maka murid-muridnya bertanya tentang dari mana asalnya dosa yang membuat orang itu buta sejak lahir. Jawab Yesus sangat mengherankan. Karena tidak semua penyakit terjadi karena hukuman Tuhan atas dosa. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta tersebut. Pekerjaan apakah itu? Yaitu pekerjaan menjala jiwa lewat kesembuhan ilahi. Pernyataan Yesus yang harus digarisbawahi adalah bahwa kita semua, termasuk Anda dan saya, harus mengerjakan visi menjala jiwa itu selama masih siang. Yang artinya selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan di muka bumi ini, pergilah menjala jiwa. Ini perintah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan bekerja meneguhkan pelayanan penginjilan ini dengan kuasa dan mujizat. Yesus sekarang ada di sorga, yang ada di muka bumi adalah kita semua orang percaya yang menjadi garam dan terang untuk meneruskan pemberitaan Injil kepada semua orang. Suatu saat kesempatan itu akan habis dan kita tidak dapat lagi memberitakan Injil dan menuai jiwa-jiwa. Dalam bahasa Alkitab dikatakan malam. Apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu? Pertama, ia menghampiri orang buta itu dan ia meludah ke tanah. Kemudian mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Ludah dan darah menurut tradisi Yahudi adalah najis jika dikeluarkan dari tubuh manusia. Tetapi anehnya, Yesus memakai cara tersebut. Ia menyampurkan ludah dengan tanah yang menjadi simbol penciptaan kembali. Cara penyembuhan Yesus jika terjadi zaman sekarang, mungkin banyak orang protes. Kok caranya aneh dan tidak masuk akal? Ini yang merupakan tema kita pada pagi hari ini. Memang cara Tuhan mengherankan, tidak masuk akal pikiran manusia. Tetapi hasilnya ajaib. Saudara, ada sebuah kesaksian, yaitu seorang Kristen tinggal di sebuah desa yang mayoritas semuanya Muslim. Hanya dia saja di desa itu yang percaya Yesus. Saudara, mungkin saudara bisa merasakan betapa terasingnya orang tersebut. Orang ini intim dengan Tuhan dan sering berdoa untuk
memenangkan jiwa-jiwa. Satu hari terjadi sebuah keanehan. Anak orang ini kerasukan setan. Orang Kristen ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya baru berdoa minta jiwa baru. Kok yang ada anak saya kerasukan setan? Hampir setengah hari sang ayah mengusir setan itu, menengking roh jahat itu keluar dari tubuh anaknya, tapi tidak keluar. Akhirnya semua penduduk desa itu berdatangan dan menonton kejadian itu. Ada yang menyalahkan, ada yang menghina, sehingga ayah itu, yaitu orang Kristen itu menjadi sangat malu. Setelah lewat siang hari, Tuhan berbicara kepada ayah tersebut untuk menengking roh jahat itu. Tapi ayah ini protes kepada Tuhan karena dari pagi ia gagal. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Akhirnya roh jahat itu keluar setelah diusir dan ditengking. Dan kemudian disaksikan oleh penduduk desa yang menontonnya. Orang yang tadinya menyalahkan dan menghina orang Kristen itu terdiam semua dan kemudian mereka pulang ke rumahnya. Esok harinya terjadi hal yang aneh lagi. Anak dari tetangganya mengalami kerasukan setan. Karena mereka non-Kristen, mereka memakai cara mereka, yaitu memanggil dukun, pakai sesajen dan sebagainya. Tapi sudah 3 hari roh jahat itu tidak keluar-keluar. Sampai mereka hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba ada seorang berkata, mengapa kita tidak minta tolong kepada orang Kristen itu? Banyak yang tidak setuju. Tapi kemudian karena anak itu tidak makan-makan sampai 3 hari, akhirnya mereka minta tolong juga kepada orang Kristen. Dan orang Kristen datang menolong setelah ditengking dalam nama Yesus, akhirnya setan itu keluar dari anak tersebut. Mereka semua melihat dan terperanjat. Aneh lagi saudara, 3 hari kemudian kejadian yang sama berulang kepada tetangga lainnya dan minta tolong kembali kepada orang Kristen tersebut dan akhirnya dibebaskan dari roh jahat. Terus kejadian itu berulang dan akhirnya seluruh desa itu dimenangkan dalam nama Yesus karena peristiwa yang tidak masuk akal tersebut. Jadi saudara, Tuhan bisa memakai cara apapun sesuai kehendaknya untuk memakai saudara menjadi alatnya dengan metode apapun. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan orang buta tersebut. Setelah dioleskan matanya dengan ludah dan tanah, Tuhan Yesus menyuruhnya membasuh dirinya dalam kolam Siloam yang disebut kolam yang diutus. Siloam itu artinya yang diutus. Ternyata orang itu taat walaupun ia belum sembuh. Mungkin kalau kita pikirkan karena ia pasrah total kepada Tuhan. Ia ingin bisa melihat. Ketaatan itulah yang menjadi jalan masuk dari pemulihan dan mujizat. Kemudian ia membasuh dirinya di kolam Siloam dan terjadilah mujizat. Orang tersebut bisa melihat. Pembasuhan diri itu sendiri melambangkan pengudusan di dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara, saya percaya jika orang itu tidak taat untuk membasuh dirinya, tidak akan terjadi mujizat apapun. Kesembuhan itu terjadi hanya secara jasmani dan menghasilkan sukacita dan kesaksian bagi banyak orang. Orang buta yang disembuhkan itu bersaksi bagi banyak orang, bahkan kepada orang-orang Farisi ketika ia dipanggil. Dan ia dengan berani menyatakan kesaksiannya kepada semua orang. Akibatnya, kesaksian orang buta yang disembuhkan itu mendapat kecaman dan intimidasi dari orang-orang Farisi. Sehingga orang tua orang buta itu pun takut menyaksikan kebenaran itu. Tetapi orang buta itu tetap pada kesaksiannya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan matanya. Setelah intimidasi tersebut, akhirnya Yesus mendatangi orang buta yang disembuhkan. Pada awalnya orang buta itu mengira bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus membuka tabir dirinya sebagai Mesias. Dan orang buta tersebut disembuhkan kembali mata rohaninya. Sehingga ia bisa melihat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, bahkan
sujud menyembah Kristus. Dan akhirnya orang tersebut diselamatkan dan ada banyak malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan itulah yang dikehendaki Bapa di sorga, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa dari golongan apapun. Sekarang mari kita lihat sosok orang-orang Farisi. Orang Farisi itu mengetahui ajaran hukum Taurat, dan sebagaimana orang Farisi bertugas berusaha menegakkan hukum Taurat itu. Dan mereka juga tahu bahwa mukjizat terjadi hanya dilakukan oleh orang yang datang dari Allah. Apalagi orang itu buta sejak dari lahirnya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak ada satupun manusia yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Tetapi karena kesombongan mereka, mata hati mereka menjadi tertutup, padahal mata jasmani mereka terbuka. Mereka tidak bisa mengenal siapa Yesus, walaupun banyak mengadakan mujizat. Melainkan mereka malah mencari kesalahan Tuhan Yesus yang melanggar hari Sabat. Berkali-kali orang Farisi itu mendengar kesaksian dari sumbernya, tetapi hatinya keras. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi tetap hidup dalam dosa. Dan jikalau dia tidak percaya Yesus, maka akhirnya akan berakhir di penghukuman kekal di neraka. Jadi saudara, jangan keraskan hatimu jikalau engkau mendengarkan Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah. Saudara, apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini? Pertama, yaitu gunakan kesempatan yang ada untuk mengerjakan visi, yaitu memberitakan Injil. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini dalam hidupmu. Jika engkau pergi memberitakan Injil, banyak cara Tuhan yang mungkin Anda anggap aneh. Tetapi taat saja akan hal ini, karena semua itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kemudian, ingat akan ada banyak tantangan ketika Tuhan memakai Anda memenangkan jiwa. Tetapi jangan takut, terus kabarkan Injil, karena Tuhan Yesus yang akan berjalan di depan Anda. Jika Anda bertemu dengan orang bermasalah, baik itu dia mengalami sakit, baik COVID kah, kanker kah, kemudian masalah pekerjaan, masalah keuangan, keluarga, jangan takut, datangi mereka, doakan saja, karena hal itulah yang menjadi pintu pemberitaan Injil. Dan Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jika Tuhan Yesus saja memakai setiap kesempatan untuk melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa, maka kita sebagai anak-anaknya harus terus bekerja melakukan penuaian jiwa-jiwa untuk Tuhan. Maju terus untuk membawa jiwa kepada Tuhan, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar kembali bahwa Engkau sendiri melakukan penjarahan jiwa, memperkenalkan Engkau sebagai Mesias lewat kesembuhan ilahi. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami diingatkan untuk menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk bekerja memberitakan Injil. Tuhan, bangkitkan semangat kami. Tuhan, tolong ingatkan kami, beri keberanian. Kalau kami bertemu orang-orang yang bermasalah, baik sakit penyakit, pekerjaan, PHK, virus COVID, dan lain sebagainya, beri keberanian kami untuk berdoa untuk dia dan memberitakan Injil. Karena itulah kesempatan dan pintu pertobatan akan dibuka oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kami semua yang mendengar, berkati dan berikan kemampuan untuk boleh mempergunakan kesempatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mati dan bangkit untuk kita semua. Mari siapkan roti dan anggur.
yang telah disiapkan oleh kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan akan kematian dan kebangkitan. Pada waktu kami makan roti dan minum anggur ini, kami diingatkan untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Engkau datang. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini, Tuhan meneguhkan dengan tanda mujizat. Jikalau ada sakit penyakit, jikalau ada masalah dalam hidup kami, lewat kami makan tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan, kami diberi jalan keluar oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hidup dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu jiwa kami dengan jiwa, tubuh kami dengan tubuh. Kami bersatu di dalam Kristus Yesus. Dan berikan kami kuasa itu untuk kami gunakan untuk memberitakan Injil sampai Engkau datang. Pakailah lidah bibir kami, apa yang kami perkatakan mengandung kuasa, karena Tuhan yang meneguhkan. Berkati kami semua yang menikmati zaman kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Saudara, sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi alatnya, yaitu menyampaikan kabar kesukaan buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari saudara, tadahkanlah tangan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
saudara, sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus, saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lina Wijaya tanggal 30 September. Selamat ulang tahun Lina, Tuhan memberkati Lina dan memberi keberhasilan dan sukacita di dalam hidupmu. Mari kita berdoa sekali lagi untuk saudari kita Lina. Terima kasih Tuhan untuk anakmu Lina Wijaya yang Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Biarlah dalam pertambahan ini Tuhan memberi kesehatan. Tuhan membukakan jalan dalam setiap impian-impian yang diinginkan di dalam hatinya. Biar boleh selaras dengan firman-Mu. Tuhan akan menjaga baik pekerjaan, pelayanan, dan iman dari Lina. Tetap setia membaca merenungkan firman Tuhan. Bahkan mulutnya dipakai untuk memberitakan Injil kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekelilingnya. Tuhan menopang imannya dan memberkati dalam keluarga Ibu Susanto. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang masih tetap bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus. Sebelum berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus, baik di dalam bangsa Indonesia, baik di seluruh dunia. Kira-kira 5,5 miliar yang belum percaya Yesus. Kita doakan supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Doakan bangsa negara, Bapak Presiden Jokowi dan menterinya, dan lembaga-lembaga negara di dalam menjalankan kepemimpinan untuk boleh menstabilkan krisis ekonomi, krisis pandemi COVID, dan lain sebagainya. Doakan juga saudara untuk dokter-dokter, perawat-perawat, serta pasien COVID, biar Tuhan menjamah dan mereka dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian doakan GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Biar sungguh Tuhan, gereja kita ini dipakai Tuhan dengan luar biasa ke depan ini. Walaupun masa pandemi COVID, kita tetap setia, tetap bekerja untuk memuliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang baru. Kita doakan juga untuk Ibu Hakim Rusli, yang hari Sabtu kemarin sudah pulang ke Batam untuk boleh menjalankan kehidupan melalui pengobatan herbal. Kemudian saudara bisa saling mendoakan. Setelah itu Anda bisa sharing kelompok bersama keluarga Anda. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini supaya Anda lebih dapat mengerti dan mempraktikkan firman Tuhan pagi ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang dikatakan Yesus jika hari masih siang dalam Yohanes 9 ayat 4. Yang kedua, bagaimana Yesus memenangkan jiwa orang buta sejak lahir? Yang ketiga, berkat apa yang Anda dapat dari firman Tuhan pagi ini? Ya saudara, terima kasih. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah mendapatkan berkat di dalam ibadah ini. Dan saya percaya Tuhan tetap beserta dengan saudara karena Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Shalom.